Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 8 semester ganjil. Pada video kali ini kita akan mempelajari bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Submateri yang akan kita bahas yaitu sub A, mobilitas sosial. Tema dari mobilitas sosial yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, yang keempat saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir dampak dari mobilitas sosial. Namun pada video kali ini kita akan mempelajari dua tema terlebih dahulu, yaitu pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Baiklah, kita ke tema yang pertama, yaitu pengertian dari mobilitas sosial. Kita simak sebuah kisah singkat dari kesuksesan Mas'ud. Beliau seorang anak petani miskin, tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tapi beliau punya cita-cita untuk meningkatkan taraf hidupnya agar bisa lebih baik lagi. Kemudian dia pergi ke sebuah kota, beliau berjualan koran, dan akhirnya dari penjualan koran ia bisa membiayai sekolah sampai ke perguruan tinggi. Akhirnya usahanya terus meningkat, kemudian Mas'ud memiliki beberapa toko buku sampai akhirnya beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Beliau menjadi pengusaha yang sukses dengan memiliki 4 cabang toko buku. Berhasilan Mas'ud ini tidak lepas dari usahanya yang gigih. Usaha yang gigih ingin meningkatkan taraf hidup agar lebih baik lagi. Dari kisah singkat ini kita bisa simpulkan atau ambil pelajaran bahwa telah terjadi yang namanya perubahan status sosial dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Ini kisah yang dialami oleh Mas'ud. Beliau menjadi sukses karena kegigihan dan rasa ingin merubah status sosialnya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Lalu, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Baiklah, kita akan definisikan beberapa pengertian dari mobilitas sosial. Yang pertama, bahwa mobilitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kata sosial pada istilah mobilitas sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga. Jadi kata sosial pada kalimat mobilitas sosial bisa terjadi pada seseorang atau individu, bisa juga terjadi pada sekelompok orang. Kemudian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Harten, bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain. Kemudian menurut Kimball Young dan Raymond Wimek, bahwasanya mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Berikutnya menurut Anthony Giddens, bahwa mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeda. Terakhir, mobilitas sosial menurut Horton dan Han, bahwa mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang. Lanjut, bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ada dua bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas vertikal
dan yang kedua ada mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, ini dinamakan social climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah, dinamakan social sinking. Kemudian mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas vertikal. Tadi ada dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Ini terjadi karena adanya peningkatan status dari status yang lebih rendah ke status yang lebih tinggi. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah atau dengan nama lain social sinking, ini merupakan penurunan status atau kedudukan seseorang dari status sosial yang lebih tinggi ke status sosial yang lebih rendah. Mari kita amati beberapa kasus. Kasus yang pertama, ada Ibu Damaris Mendila, seorang guru di Provinsi Papua. Beliau melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan penuh tanggung jawab, kemudian beliau juga menjadi guru yang berprestasi sehingga beliau diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Ibu Damaris Mendila telah mengalami perubahan status sosial dari yang tadinya guru kemudian menjadi kepala sekolah. Berarti beliau telah mengalami yang namanya mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Berikutnya kasus yang kedua, ada Pak Gayus, seorang anak pengusaha perkebunan teh. Kemudian berusaha mengembangkan usaha pertambangan, namun usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil atau tidak berkembang. Bahkan perkebunannya terus merugi sehingga beliau berubah statusnya menjadi seorang agen penjual teh biasa ya. Dari sini bisa kita simpulkan Pak Gayus tadinya seorang pengusaha kemudian berubah statusnya menjadi seorang agen penjual teh. Ada perubahan status sosial dari status sosial yang lebih tinggi ke status sosial yang lebih rendah. Ini kita namakan berarti mobilitas sosial vertikal ke bawah atau dengan kata lainnya social sinking. Kemudian kasus ketiga, ada Pak Zainuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur. Kemudian Pak Zainuri dipindahkan ke sekolah lain, tetapi tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Di sini terdapat perubahan atau perpindahan status sosial, namun sederajat. Jadi Pak Zainuri dipindahkan dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya dengan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Disimpulkan bahwa Pak Zainuri telah mengalami mobilitas sosial horizontal. Berikutnya adalah bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkupnya. Ada mobilitas intragenerasi dan mobilitas antar generasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi. Kemudian mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Untuk lebih jelasnya, kita berikan contoh untuk mobilitas intragenerasi. Di sini Pak Joko semula guru, kemudian menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas, dan terakhir menjadi kepala dinas. Nah, di sini Pak Joko berarti mengalami mobilitas intragenerasi. Artinya, beliau mengalami mobilitas sosial yang dialami oleh Pak Joko sendiri, tidak melibatkan generasi yang lainnya. Kemudian contoh kasus dari mobilitas antar generasi. Misalnya, Pak Joko profesinya petani kecil, anak-anaknya sukses menjadi pejabat di pemerintahan. Di sini dilihat ada mobilitas sosial yang dialami oleh Pak Joko selaku generasi pertama dengan anak-anaknya selaku generasi kedua. Berarti ada
melibatkan dua generasi, antara generasi pertama Pak Joko, kemudian generasi kedua yaitu anaknya Pak Joko. Ini dinamakan mobilitas antar generasi. Untuk lebih memahami lagi, kita bisa lihat gambar berikut. Gambar yang pertama adalah di sini ada gambar Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian di tahun berikutnya beliau juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan terakhir sampai sekarang beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Pak Jokowi mengalami perubahan status sosial, ya, peningkatan status sosial dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Maka ini dinamakan dengan mobilitas vertikal naik atau social climbing. Kemudian gambar berikutnya ada Putra Nababan, seorang pembawa berita di RCTI. Kemudian pindah menjadi pembawa berita di Metro TV. Ini menandakan terjadi mobilitas sosial horizontal karena statusnya masih sederajat. Berikutnya di sini ada contoh mobilitas antar generasi, di mana seorang kakek yang profesi sebagai petani kemudian mempunyai anaknya menjadi guru, kemudian anak guru tersebut adalah camat. Di sini ada melibatkan 3 generasi, yaitu generasi kakek seorang petani, kemudian anaknya seorang guru, dan cucunya menjadi seorang camat. Di sini berarti ada 3 generasi. Ini yang dinamakan mobilitas antar generasi. Baiklah, anak-anak semua, itu tadi bahasan materi kita pada kali ini, tema 1 dan 2, yaitu pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas 3 tema lagi. Ada saluran mobilitas sosial, kemudian faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial, dan yang terakhir dampak dari mobilitas sosial. Untuk pertemuan kali ini Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.